Tuhan punya perjanjian dengan kamu. Tuhan janji memeliharamu, Tuhan janji menjagamu. Amin. Sehingga saya percaya dunia ini gak punya kuasa atas hidup kita. Tapi kita justru dengan janji Tuhan, kita bisa mengalahkan apa yang jadi intimidasi, apa yang jadi ancaman dari dunia ini terhadap kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi ini? Saya doa kita semua dalam berkat Tuhan. Saya doa kita semua orang-orang yang yakin setiap pagi, setiap kali kita bangun pagi, ada kebaikan Tuhan yang baru di hari ini buat kita. Apapun keadaan-keadaan yang sedang terjadi di hidup kita. Kita tidak dipanggil untuk dikuasai keadaan. Tuhan tidak menciptakan kita untuk ditekan oleh keadaan. Tuhan menciptakan kita untuk berkuasa atas keadaan. Beberapa orang seringkali seperti ini nih. Ketika uangnya menipis, damai sejahteranya ikut menipis. Ketika ada masalah, mulai kecewa. Ketika ada tantangan, mulai putus asa. Tuhan mau angkat kita, Tuhan mau angkat saudara dan saya dari posisi dikendalikan oleh kebutuhan kepada posisi percaya ada penyedia untuk semua kebutuhan kita. Alkitab berkata dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-19, cukup terkenal ayat ini, sama-sama kita lihat, dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi semua, segala. Bukan sebagian, tapi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Manusia yang jatuh dosa terjebak dalam 3 kondisi ini, tekanan hidup, kekurangan, ketidakpuasan. Tapi Yesus meyakinkan kita bahwa Yesus menyediakan buat kita. Dia menyediakan segala yang kita perlu, semua yang kita butuh, Tuhan sediakan. Di hari-hari ini ada tantangan ketika kita lihat keadaan harga-harga naik, ketika kita lihat keadaan mungkin hari ini kok baru belanja sedikit, kayak uang udah habis. Karena harga-harga memang naik, kebutuhan naik, sementara apa yang menjadi pendapatan ya segitu-segitu aja. Tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, kita dipenuhi kebutuhan bukan karena kekuatan kita, tapi karena ada penyedia, ada sumber kita yang tidak terlihat mungkin secara kasat mata, tapi ketika kita butuh pasti ada. Karena Tuhan janji Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dalam Kristus Yesus. Di masa kekeringan, di zamannya Elia, ingat, masa kekeringan, artinya nggak ada panen, artinya harga-harga naik, artinya semua mahal. Tuhan bisa pelihara Elia di tepi sungai Kerit. Makan makanan yang dari istana. Dibawa oleh burung gagak. Pagi dan sore 2 kali makan sehari. Makan apa? Roti dan daging. Makanan istana. Tanpa harus ada di istana. Tuhan tahu caranya bawa berkat di hidupmu. Dia sumber kita, penyedia kita. Dan kalau saudara ikuti kisah Elia, Elia tidak terus-menerus dipelihara lewat itu, lewat burung gagak itu. Tapi Tuhan membawa Elia juga pergi dari tepi sungai Kerit itu, diperintahkan untuk menuju ke Sarfat, ketemu janda yang nggak punya apa-apa. Tapi Tuhan bisa pelihara lewat janda di Sarfat. Bukan dari apa yang kelihatan, mungkin kelihatan di saldo tabungan sedikit nggak ada. Mungkin kalau kita lihat secara kasat mata, ini apa yang kita punya nggak bisa bikin damai sejahtera, nggak bisa bikin sukacita, nggak bisa memenuhi kebutuhan sukacita kita, damai sejahtera kita, nggak bisa memenuhi kebutuhan makan minum kita, nggak bisa memenuhi kebutuhan bayaran cicilan kita secara kasat mata. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita jadi anak Tuhan, ada janji Tuhanlah yang jadi sumber kita. Elia sumbernya bukan apa yang terlihat, bukan burung gagak, bukan janda di Sarfat. Karena itu temporary, bisa berpindah-pindah apa yang terlihat secara kasat mata. Tapi yang tidak terlihat, yaitu Tuhan. Secara kasat mata tidak terlihat, tapi ada, tapi setia, tapi pasti memelihara. Itulah sumber kita. Taruh
di hatimu, di pikiranmu. Taruh di dalam batinmu yang paling dalam, yakin bahwa sumbermu bukan dari dunia, bukan dari saldo tabungan sementara, tapi dari apa yang tidak terlihat. Tuhanlah sumber kita. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan di dalam Kristus Yesus. Bukan dari keadaan, sehingga kita enggak dikungkung, kita enggak diintimidasi oleh kebutuhan-kebutuhan. Tapi kita percaya, kita diangkat naik itu untuk percaya pada penyedia yang menyediakan segala yang kita butuh, segala yang kita perlu. Sehingga sesulit apapun keadaan, kita percaya kita dipelihara. Kita percaya pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu caranya bawa berkat di hidup kita. Dan bukan hanya itu saja, kita anak-anak Tuhan yang punya janji Tuhan. Kita bukan orang-orang yang hidup dari janji kita kepada Tuhan. Kita orang-orang yang hidup dari janji Tuhan kepada kita. Alkitab menulis, kalau kita percaya hidup dari janji Tuhan kepada kita, bukan dari janji kita kepada Tuhan. Ada power, ada kekuatan, ada kuasa, ada keberanian, ada kemampuan, ada hikmat, ada urapan yang memampukan kita. Alkitab berkata dalam Mazmur 89 ayat 35, "Aku sekali-kali tidak akan melanggar perjanjianku," kata Tuhan. "Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah." Lihat, Tuhan punya janji. Kalau saudara baca di Alkitab, ada 7.000 lebih janji Tuhan yang isinya Tuhan bersamamu, Tuhan di pihakmu, Tuhan gak tinggalkan kamu, Tuhan penyediamu, Tuhan sumbermu, Tuhan sandaranmu. Dan kalau kita hidup dari apa yang Tuhan janjikan, Tuhan janji, Tuhan gak akan melanggar janjinya, Tuhan gak akan mengubah janjinya, Tuhan setia pada janjinya. Dan kalau kita tahu ada janji Tuhan di hidup kita, itu yang buat kita punya kekuatan, punya keberanian, kemampuan menghadapi semua kebutuhan, keperluan, semua masalah, semua tantangan. Ingat ketika Daud menghadapi Goliat, ada satu perkataan yang indah yang Daud katakan. Ketika Goliat mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengancam, kemudian Daud bertanya kepada sesama orang Israel, "Siapakah orang yang tidak bersunat ini?" Wow, perkataan siapakah orang yang tidak bersunat ini menggambarkan siapakah orang yang tidak punya janji, tidak punya perjanjian dengan Tuhan. Karena sunat adalah gambaran perjanjian dengan Tuhan di perjanjian lama. Dan Daud berkata, kita orang yang punya perjanjian dengan Tuhan. Kita punya janji Tuhan. Mereka nggak punya janji Tuhan. Itu yang buat Daud akhirnya berani hadapi Goliat dan berakhir dengan kemenangan. Dunia ini tidak bisa buat apa-apa. Dunia ini nggak punya janji apa-apa dengan Tuhan. Tuhan nggak punya perjanjian dengan sistem ekonomi dunia. Tuhan nggak punya perjanjian dengan dunia ini. Tuhan punya perjanjian dengan kamu. Tuhan janji memeliharamu. Tuhan janji menjagamu. Amin. Sehingga saya percaya dunia ini nggak punya kuasa atas hidup kita. Tapi kita justru dengan janji Tuhan, kita bisa mengalahkan apa yang jadi intimidasi, apa yang jadi ancaman dari dunia ini terhadap kita. Saya percaya janji Tuhan membuat kita berkemenangan dalam hidup, berkemenangan dalam kekudusan, berkemenangan dalam ketaatan, berkemenangan di dalam ekonomi, berkemenangan dalam kesehatan, berkemenangan di dalam segala hal. Janji Tuhan ada di hidup kita. Kita orang-orang yang bukan hidup dari apa yang dijanjikan kita kepada Tuhan, tapi kita hidup dari apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Dan Alkitab bilang, langit bumi bisa berlalu, tapi setiap janji Tuhan pasti digenapi. Satu persatu janji Tuhan. Di tengah keadaan yang mungkin mengkhawatirkan, menakutkan, kita nggak takut, kita nggak cemas. Bukan karena kita orang hebat, bukan karena kita punya saldo tabungan banyak, bukan karena kita punya kenalan-kenalan orang hebat. No, tapi kita nggak takut karena Tuhan punya janji buat kita. Karena kita punya perjanjian dengan Tuhan. Ada banyak janji Tuhan yang memastikan apapun, sesulit apapun, semustahil apapun keadaan, janji Tuhanlah yang akan menolong kita. Janji Tuhanlah yang akan memberkati setiap kita. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini kabar baik ini boleh menguatkan kita untuk melangkah, untuk berani percaya, beriman. Dan Alkitab berkata, jadilah sesuai iman. Puji Tuhan, mari kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita doa.
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat perkataan-Mu. Buat kekuatan baru yang kami terima di pagi hari ini. Buat berkat baru lewat firman-Mu yang kami terima pagi ini. Kami beriman, keadaan boleh susah, keadaan boleh sulit. Tapi janji Tuhan tidak pernah menyulitkan kami. Janji Tuhan selalu punya cara untuk membuat apa yang sulit bagi dunia jadi mudah buat anak-anaknya. Kami beriman, kami orang yang dipelihara. Kami orang yang tidak dikendalikan kebutuhan. Kami orang-orang yang diangkat naik, percaya ada penyedia kebutuhan kami. Sumber yang luar biasa yaitu Kristus Yesus Tuhan. Berkati anak-anakmu seharian ini, apa yang mereka kerjakan buat berhasil. Tolong apapun yang mereka hadapi, Tuhan bersama mereka. Dan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhanlah sumber saya. Tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Jika itu yang jadi responmu, tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Penuhi link Morning with the Word di kolom komentarnya. Tulis di sana namamu, tulis di sana apa yang jadi responmu, tulis di sana mungkin apa yang jadi doamu. Dan saya suka baca juga di kolom komentar. Jangan lupa juga bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati kita. See you!